Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang apa saja yang akan saya lakukan sebagai guru penggerak setelah dinyatakan lulus dan telah menjalani program ini atau peran ini selama 3 tahun. Tentunya sudah banyak pengalaman dan kepercayaan diri yang saya dapatkan selama periode tersebut. Nah, Bapak Ibu, pertama, sebelum saya melaksanakan program-program tersebut, saya butuh atau perlu untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan tentang rapor mutu sekolah. Kemudian setelah saya mendapatkan gambaran umum tentang sekolah, diperoleh data sebagai berikut. Kemudian dari data yang saya peroleh tadi, saya memutuskan untuk mengadakan program asesmen diagnostik guna sebagai prioritas peningkatan literasi dan numerasi di kelas saya. Kemudian untuk mencari informasi tambahan tentang bagaimana pelaksanaannya, kemudian soal-soal yang digunakan seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, maka saya mencari tahu sendiri secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kemudian juga saya mencari dari beberapa referensi lain seperti YouTube dan media sosial lainnya. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik. Agar efektif sebuah pembelajaran, perlu dilaksanakan sesuai tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik. Berikut adalah hal-hal yang saya lakukan dalam melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik dalam bidang numerasi. Asesmen yang saya lakukan diadaptasi dari ECMA dengan beberapa penyesuaian. Sebelum saya melakukan asesmen, ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, mempelajari topik terkait asesmen numerasi melalui platform Merdeka Mengajar, serta mencari beberapa referensi dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, mempersiapkan instrumen untuk asesmen numerasi seperti petunjuk pelaksanaan, lembar penilaian, dan soal-soal asesmen. Sedikit catatan, untuk soal, saya membuat beberapa penyesuaian untuk siswa kelas 4. Hal ini berdasarkan referensi yang saya temukan pada e-book numerasi kelas awal. Kemudian yang ketiga, pada saat pelaksanaan kegiatan asesmen, guru mencatat nilai dan perilaku yang ditunjukkan siswa saat diases. Kemudian, hasil penilaian siswa dikompilasi ke dalam lembar penilaian kelas. Saat melakukan asesmen, lakukan dengan santai dan katakan bahwa tugas yang dikerjakan tidak akan mempengaruhi nilai. Santai aja ya, santai aja. Kemudian, langkah keempat, setelah asesmen selesai dilaksanakan, hasil asesmen dianalisis, kemudian bagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar sesuai tingkat penguasaan atau fokus materi yang paling mereka butuhkan. Langkah kelima, lakukan tindak lanjut dengan cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa yang dapat kita lakukan setelah asesmen? Yang pertama, pada saat mengajar, gunakan contoh permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, berikan tantangan yang membuat mereka berpikir secara produktif. Gimana? Ada 16, kemudian
Ayo. Ya, terus. Ah, ya. Ah. Coba. Ya, ada 16 bagian. Terus. Hah? Diambil satu. Kenapa cuma satu? Nah, Bapak Ibu, selain kegiatan tadi, kita juga bisa mengembangkan program-program lain yang berkesinambungan. Contohnya seperti yang pertama, seperti memaksimalkan penggunaan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait pembelajaran numerasi. Kemudian kita juga bisa mengembangkan program refleksi oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Kemudian dari data tersebut kita juga bisa untuk menyusun KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan yang lebih berkualitas lagi. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan membaca dan berdiskusi tentang beragam buku di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas saja, di luar kelas juga bisa. Dan kegiatan-kegiatan lain yang mengerucut pada satu hal atau satu nilai, yaitu keberpihakan sekolah kepada murid, ya. Namun perlu dicatat ya Bapak Ibu, agar program ini terukur secara data, maka kita memerlukan data awal. Data awal itu bisa berupa apa saja, seperti rapor mutu pendidikan atau sekolah, kemudian hasil ANBK siswa, kemudian juga hasil ujian siswa. Bahkan nilai ulangan atau nilai sumatif harian anak-anak juga bisa dijadikan data awal untuk mengembangkan program-program yang ada di kelas kita. Nah, jadi intinya agar program yang kita kembangkan tidak berdasarkan asumsi, namun berdasarkan data. Nah, demikian video demonstrasi kontekstual pada kali ini. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.